Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu dengan saya lagi. Saya adalah Adrianus Ulu. Dan saat ini saya akan membagikan berkat firman Allah kepada kita semuanya, supaya Bapak Ibu, saudara dan saya diberkati oleh kebenaran firman Allah ini yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, untuk renungan kita bersama-sama yang saya sampaikan kepada kita semuanya terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya memberikan tema renungan ini kepada kita semuanya adalah gagal karena respon hati negatif. Bahwa dikatakan di ayatnya yang kedua berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu selalu menyikapi setiap kejadian atau peristiwa yang dialami dengan respon yang negatif. Ya, diperhatikan Bapak Ibu. Sehingga yang keluar dari mulutnya pun hanya hal-hal yang negatif. Tak ada ucapan syukur menghadapi masalah atau kesukaran sedikit. Iman mereka langsung terjun bebas dan putus asa. Itu adalah bangsa Israel. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa juga mereka terus saja mengingat-ingat dan membanding-bandingkan kehidupan saat di Mesir, yang dianggapnya lebih enak daripada harus mengembara di padang gurun pada waktu itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dari istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dengan respon bangsa Israel dengan kejadian-kejadian yang mereka alami pada saat itu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan diizinkan oleh Tuhan untuk diuji di padang gurun pada waktu itu, dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata bahwa jelas-jelas dalam perkataan mereka itu di dalam Bilangan 14 ayat 2 sampai 3, bahwa dari apa yang mereka ucapkan jelas sekali menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Mujizat dan perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan atas mereka di padang gurun ternyata belum juga cukup membuka mata rohani mereka. Karena kenapa Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan? Karena respon hati mereka yang negatif menghalangi mereka sendiri
untuk mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukankah sikap hati yang dimiliki bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan sikap kebanyakan orang Kristen? Ini adalah sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Dengan bangsa Israel pada waktu itu dan zaman kita sekarang ini, yang saat ini kita berada di dalam keadaan yang membuat kita ini terpuruk dengan keadaan. Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Kita menyikapi itu semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita saat ini dengan pikiran yang positif. Bukan pikiran yang negatif yang membuat keadaan kita tidak mampu lagi, membuat keadaan kita terpuruk dengan keadaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah sikap hati yang memiliki bangsa Israel ini tidak jauh berbeda dengan sikap kebanyakan orang Kristen? Kita mudah sekali melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini, sehingga mengalami masalah sedikit saja tak ada pujian dan ucapan syukur keluar dari mulut kita. Karena kenapa? Karena keadaan yang kita alami saat ini, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa mengucap syukur dan memperkatakan ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Keadaan yang kita alami dengan sikap hati yang memiliki pikiran yang negatif, sehingga kita itu lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pemazmur Daud menasehati, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Di dalam Mazmur 105 ayat 5.